Bismillahirrahmanirrahim. Akhwatu fi din, assalamu alaikum jami'an. Mari kita bahas bersama ini surat Quraisy. Surat Quraisy. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan kelebihan kabilah ataupun kaum Quraisy, kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang Allah lebihkan mereka di atas yang lain. Di dalam athar dan hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala jelaskan Rasulullah SAW bersabda ini fima ma'na inna Allah yu'ti fima ma'na ini sab'a khisalin atau sab'a umurin yu'tillahu azza wa jalla Quraisyan wa lam yu'ti mithlahu qablahu wa ba'dahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan 6 atau 7 keistimewaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada Quraisy yang tidak Allah berikan kepada selain mereka, imma kaum sebelumnya, imma kaum setelahnya. Minha kama qala Islam ana fihim wa fi riwayah an-nubuwatu fihim, bahwa saya rasul yang terakhir atau kenabian yang terakhir dari tengah-tengah mereka. Ana fihim wal khilafatu fihim was-siqayatu fihim. Siqayah yakni memberikan minuman kepada al-hujjat wal umar, kepada jamaah haji dan jamaah umrah di masa tersebut. Ini dari kalangan Quraisy. Kemudian Allah berikan pertolongan dan keamanan. Allah berikan pertolongan dari gangguan dan keamanan untuk mereka, yaitu di waktu mereka rihlah maupun di waktu mereka adalah al-iqamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang keempat dan kelima menyebutkan nama Quraisy fil Quran. Tidak ada kaum dan kabilah yang Allah sebutkan fil Quran ini selain Quraisy. Yang terakhir bahwa ini Allah Azza wa Jalla ya'buduhu Quraisyun lam ya'buduhu ghairuhu sab'a sinin wa fi riwayah asra sinin. Allah Subhanahu wa taala diibadahi oleh kaum Quraisy saja. Kabilah-kabilah yang lain tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih 7 tahun. Wa fi riwayah adalah sampai 10 tahun. Ini adalah sab'a khisal yang Allah lebihkan Quraisy di atas kaum dan kabilah yang lain. Yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Alam yang ada pada awal ayat ini harfu jar muta'alliq. Setiap huruf jar selalu mempunyai ta'alluq. Ini imma bima qablahu imma bima ba'dahu. Qaulu ta'ala li'ilafi Quraisy. Di dalam mushaf Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa lam yang berada di li'ilafi Quraisy adalah muta'alliqun bi khatimatis surah min qabl. Ini qaulu ta'ala faja'alahum ka'asfim ma'qulin li'ilafi Quraisy. Dalam mushaf Ubay ibnu Ka'ab 2 surat Al-Fil wa Quraisy menjadi 1 surat dan tidak dipisah dengan Al-Basmalah sebagaimana surat yang lain. Nah, adapun di mushaf Utsmani 2 surat ini disebutkan sini suratani mustaqillatani munfasilatani dan dipisah dengan Al-Basmalah.
Karena pendapat yang kedua, lam huna adalah lid'ajjub. Lam lid'ajjub. Nah. Dan dia muta'alliq dengan ayat yang setelahnya, falyabudu rabb hadzal bait. Terkait dengan itu. Yaqulu Allah Ta'ala li'ilafi Quraisy. Nah. Untuk kebiasaan Quraisy. Nah. Saya nukilkan dari kitab yang lain. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa Kinanatan min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin bani Hasimin, wastafani min bani Hasimin." Nah, Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah itu dari keturunan Ismail. Karena Quraisy itu adalah diambilkan dari An-Nadhr ibnu Kinanah. Ini. Dan Kinanah adalah diambilkan dari keturunan waladi Ismail alaihi salatu wassalam. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Ini sahihnya. Dan Allah memilih Quraisy, kabilah Quraisy ini dari Nadhr ibnu Kinanah. Wastafa min Quraisyin bani Hasimin. Jelas? Wastafani min bani Hasimin. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini. An-ni'mah ini mu'arradun lil hasad. Datangnya sebuah nikmat itu memicu orang lain untuk berbuat hasad kepadanya. Begitulah ini. Maka di dalam pepatah Arab dikatakan sahibun ni'mati maksudun. Pemilik nikmat itu ini gampang dirasani, difitnah dan dihasadi oleh orang lain. Nabi Isa alaihissalatu wassalam juga mengatakan ini la khaira fil mali. Tidak ada baiknya ini menjadi orang kaya itu, begitu. Qila lahu wa madza? Kenapa demikian? Ini karena lam yaslam min jam'i haramin. Karena bisa jadi tidak mulus di cara memperolehnya. Sebagian dengan cara subhat, sebagian dengan cara haram, sebagian dengan cara riba ataupun yang lainnya. Apabila tidak, apabila jumi'a min halalin, hal la yazalu fihi halal atau fihi syarna. Iya, masih ada salah tidak baiknya. Adalah lam yuzakka. Orang yang kaya ada kalanya malas, bakhil untuk mengeluarkan zakat. Kalau dizakati, lam yaslam sahibuhu min kibrin wa fakhrin. Orang yang kaya itu mudah untuk sombong dan songkak. Gitu. Kalau nggak sombong, kalau nggak songkak, gimana ini? Adalah tala hisabuhu yaumal qiyamah. Enggak kena kepalanya, kena buntutnya. Begitu. Tala hisabu yaumal qiyamah. Karena hadis ini qala sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-jannata fuqara'ul muslimina qabla ahniyaihim. Kemudian qabla nisfi yaum. Orang-orang muslim yang fakir itu masuk surga duluan ke surga sebelum orang kayanya dengan perbedaan setengah hari. Setengah hari adalah 500 tahun. Sahibun ni'mati maksudun. Rasulullah SAW adalah sahibun ni'mah ad-din, sahibun ni'mah al-ukhrawi, sahibun ni'mah al-ilmi. Maka beliaulah dihasadai oleh orang-orang yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala meletakkan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah di Mekah Al-Mukarramah. Ini sebuah imtinan, sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lebih-lebih di saat ini banyak umrah, banyak haji, sehingga sebagian manusia dari Yaman, Son'a di sana, Amirul Habasah An-Najashi, mereka timbul al-hasad wa ghibtah. Timbul al-hasad.
Padahal kita tahu bahwa Mekah adalah tanah yang gersang. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram liqimus shalah. Begitulah gersang. Akhirnya muncul ide dari setan. Mereka dibisiki oleh setan sampai derajat sepakat bahwa kalau begitu mari kita bentuk sebuah panitia untuk berangkat ke Mekah, ngambil batu Mekah, kita bikin Ka'bah di Yaman. Ini bikin Ka'bah buatan, Ka'bah tandingan supaya manusia pada umroh haji ke sana. Sebagian dibentuk begitu, sebagian dibentuk panitia kesesuaian, segini saja lah. Mari kita berangkat ke Mekah, kita hancurkan Ka'bah berkeping-keping, nanti batunya kita angkut ke Yaman untuk membangun Ka'bah. Begitulah. Ini adalah makna siasat mereka. Ini ya sudah dalam sejarah sudah ma'ruf ini. Ya, sampai derajat ini mereka keluarlah dengan jumlah yang sangat besar. Lah, setiap melewati Kubilah, zaman dulu akan timbul at-tanazu wan niza' wat tahasum wal adawah di antara mereka. Kubilah yang paling besar, yang paling berat, itulah kubilah yang akan mengambil dan menjarah yang mereka bawa. Zaman dulu kan Qabail, maka tatkala Raja An-Najasyi laknatullah alaihim ajmain itu melewati sekian banyak kampung dan qabilah, enggak ada yang berani untuk mengganggu karena mereka besar jumlahnya. Sampai kepada ke arah Arafah, masuk ke Muzdalifah, masuk kemudian hampir ke Mina, berada di Wadil Muhammas ataupun Wadil Muhasir. Allah Subhanahu wa taala ini nampakkan kekuasaannya, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum khasimaun liilafi Quraisy. Begitulah. Lah, sebelumnya ya, sudah memicu bentuk hasadnya. Orang-orang Quraisy mereka aman di waktu mereka yang bertempat tinggal di Mekah. Aman saat mereka keluar. Di zaman dulu kalau ada kabilah dalam jumlah yang kecil keluar, ini maka akan digarong, akan dirampas oleh kabilah yang dilewatinya. Apabila mereka lemah, akan diambil hartanya dan dibunuh orangnya. Dan banyak dalam sejarah mereka keluar dari kampung halamannya, kemudian balik tinggal namanya saja karena digarong, dibunuh dan diambil hartanya. Tatkala Quraisy itu ini keluar sudah makruf karena mereka adalah penduduk Makkah yang di dalamnya ada Ka'bah Al-Musyarrafah, enggak berani untuk mengganggu. Kehormatan jiwa mereka itu sangat melonjak lagi di saat Allah turunkan wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Semakin saking mencuat kehormatan wibawa mereka di tengah-tengah masyarakat. Ini aman di setiap penjuru. Ilahihim sebagai badal ataupun sifat. Rihlatas syita'i wa sayf. Lughah sedikit. Rihlah menjadi maf'ul bih. Karena setiap isim masdar dan isim fa'il ya'malu amala fi'lihi. Setiap masdar, baik masdar min ataupun ghairu min, dan isim fa'il itu mempunyai fungsi sebagaimana fungsi fi'ilnya, madiyan au mudhari'an au amran. Rihlatas syita'i wa sayf. As-syita adalah musim dingin. Mereka rihlahnya adalah ke Yaman. Jadi karena Yaman adalah daerah panas. Subhanallah, begitulah Allah mengatur. Di waktu di Mekah itu adalah musim dingin, mereka mengadakan safar, dan di Yaman adalah ini ya, waktu itu adalah ini tempat daerah yang sangat panas ataupun hangat. Wasayf adalah musim panas. Mereka adalah safar ke Syam. Di sana adalah negeri yang subur, sejuk dan dingin. Masyaallah. Begitulah ini tarbiyah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Dagang
di dua musim ini itu dimulai ya, dari kakeknya bapak Rasulullah SAW, yaitu adalah Hasim. Dia Hasim ini adalah kabilah Quraisy yang pertama kali mengadakan safar rehlah untuk dagang ke Yaman ya, dan ke Syam. Pertama kali ini dalam sejarah. Tsumma qala ta'ala falyabudu rabb hadzal bait. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa keamanan dan berupa kesejahteraan ini menuntut kepada orang yang diberinya untuk mensyukuri dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Allah taala falyabudu rabb hadzal bait. Indah betul Al-Qur'an ini, masyaallah, balaghahnya balighah hikmah. Allah sebutkan di sini adalah Rabb, bukan ilah. Mengisyaratkan bahwa Allah zat yang menciptakan kalian wahai orang-orang Quraisy, zat yang telah mengatur urusan kalian dalam keadaan aman fil iqamah wa fis safar, fit tijarah wa fis sakan. Zat yang telah menganugerahkan kepada kalian rasa al-amnu dan rasa adalah as-salama. Ini falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka berubudiyah kepada pemilik rumah ini. Allah Subhanahu wa taala meletakkan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah di tengah-tengah kota Makkah. Ini sebuah anugerah yang dengan itu berefek, di antaranya muncul izzah wa makanah dan manzilah yang rafi'ah untuk Quraisy di hadapan manusia. Ini menuntut secara syar'i dan akal untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang paling baik adalah berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Allah Subhanahu wa taala gunakan al-isyarah lil qari adalah litta'dzim. Ini yang membuat kamu aman, membuat kamu sejahtera, karena kamu dulunya adalah miskin, kering kerontang tanah kelahiran kamu. Setelah kamu melaksanakan tijarah ke Syam dan ke Yaman, ini negeri kamu menjadi negeri yang berbarokah, negeri yang aman, yang nyaman. Dan ini merupakan bagian doa dari Nabi Ibrahim. Apa itu? Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum. Itu masalah doa Nabi Ibrahim. Ini keberkahannya. Falyabudu rabb hadzal bait. Apa sifat daripada rububiyah Allah di sini adalah allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dua nikmat adalah ini as-sabab, kenyang, ini selamat dari kelaparan, wal amnu minal khauf, sebuah dua nikmat yang sangat besar. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an wala natluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Allahu akbar. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Kemudian wa naqsi minal amwali wal anfus wa basir sabirin. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena ketakutan, kondisi tidak aman memicu nih untuk sedikitnya pencarian dan makanan. Kemudian alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Orang dalam kondisi tidak aman dan dalam kondisi kelaparan, maka akan menimbulkan ini daripada gangguan untuk beramal, imma beramal untuk ubudiyah syar'iyyah, imma beramal adalah untuk masalah duniawiyah. Ataupun boleh bahwa orang dalam kondisi kelaparan,
dalam kondisi tidak aman, maka terganggu. Ini di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala terganggu. Alladzi at'amahu min ju'in wa amanahu min khauf.